Nanti gua rame di ya di medsos rame gitu. Dunia furnitur akhir-akhir ini lagi nggak baik-baik saja. Kenapa? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita di Sendapura ID bareng gua Angga. Nah, kali ini gua akan ngebahas yang lagi rame belakangan ini. Yang akhir-akhir ini sering muncul baik secara di sosial media, di Instagram, di TikTok, perihal tentang harga custom furnitur. Nah, kenapa mau gua angkat? Karena ini coba mau gua angkat dari dua sisi ya teman-teman. Baik dari sisi konsumen ataupun sisi vendor-vendor nih. Khususnya custom furnitur. Soal harga, jadi secara yang gua tahu dan gua lihat, baik nih di sosial media, terang-terangan harga ada yang ngebahas tentang harga di bawah harga standar. Umumnya teman-teman kita juga tahu lah, lingkupan dunia custom furnitur kita saling berkontribusi atau saling komunikasi. Harga umumnya adalah ya kisaran standar itu 18 sampai 2 juta ke atas. Di sosmed bermunculan harga di bawah harga 18. Artinya ada harga 12, 13, 14, 15 dan bahkan ada yang harganya 1,1. Kenapa? Ini kan jadi pertanyaan gitu kan. Dari sisi harga yang muncul di sosial media itu jadi ketimpangan nih. Mungkin dari sisi konsumen yang bertanya-tanya, harga tersebut itu real kah atau enggak kah? Nah, dari sisi teman-teman kita nih, vendor yang sama-sama usaha di bidang custom furnitur, ada keresahan yang ngerasa jualan nggak gitu-gitu amat. Nah, kali ini kita bahas ya. Jadi biar teman-teman antara konsumen dengan kita masing-masing UMKM atau vendor custom furnitur tidak ada ketimpangan satu sama lain. Nah, kalau di desain dapur kita coba bukan di tengah-tengah ya. Desain dapur coba meluruskan agar tidak ada ketimpangan yang semakin melebar gitu. Karena apa? Karena di desain dapur sendiri pun mengalami. Jadi secara tidak langsung ada beberapa konsumen yang menanyakan ke kita nih, harga, Mas gimana Mas harga di luar gitu kan. Karena teman-teman mungkin tahu yang konsumen langganannya desain dapur atau teman-teman yang udah pernah tanya sama desain dapur baik secara DM, WhatsApp atau telepon, tahu kok standar kita paling murah adalah 2 juta rupiah. Ada yang menanyakan via DM perihal harga, kok harganya ketinggian Mas, di luar ada kok harganya 12, 13. Ya, kalau di sisi kita selalu ngejawab, ya kalau gua pribadi pun nih, gua pribadi selaku pemilik desain dapur, ya silakan aja. Kalau memang mau ke sana silakan. Karena kita juga punya standarisasi baik dari segi bahan, material, aksesoris dan lain-lainnya, kita punya standar. Jadi kenapa harga jual kita mungkin bisa dibilang tengah-tengah ya. Gue nggak bilang mahal, gue juga nggak bilang itu murah, tengah-tengah lah kalau kita. Nah, dan teman-teman juga perlu tahu desain dapur kita main di tengah-tengah ke atas. Artinya kita juga punya pasarnya di situ. Itu dari segi harga secara konsumen yang udah pernah nanyain ke kita. Nah, kalau di sisi kita yang mau kita bahas adalah bahannya dulu nih. Nah, teman-teman penasaran, mungkin harga yang tadi di bawah pasaran itu pakai bahan apa? Itu nanti silahkan ditanyakan saja. Kalau dari sisi desain dapur, kita pakai bahan grade-nya grade A. Baik secara bahan dasarnya, misalkan block mill, multiplex atau plywood, itu pasti kita pakainya yang grade A gitu. Karena teman-teman perlu tahu di triplek itu ada grade A, grade B, grade C. Bahkan ada yang nggak ada grade-nya. Nah, bahan utama, kenapa kita selalu fokus di bahan utama?
karena ini akan menentukan nanti ke depannya kualitasnya gitu. Itu dari sisi bahan. Nah, dari sisi material lainnya seperti aksesoris, mulai dari engsel, rel, terus hidrolik, lubang ventilasi, itu kita udah include. Nah, ini gue mau juga perjelas buat teman-teman yang banyak nanyain include-nya apa aja, yang tadi gue sebutin itu udah include. Nah, dari segi engsel deh. Engsel di desain dapur itu kita pakai mereknya Taco. Nah, soft close nggak mas? Udah pasti soft close. Dan mereknya Taco pula. Untuk rel, itu kita pakai rel Huben, slow motion juga. Terus aksesoris kayak rak piring, itu kita udah stainless. Rak sendok, rak bumbu, lubang ventilasi itu sudah include. Nah, teman-teman juga bisa lihat video-video kita sebelumnya. Perihal bahan, perihal aksesoris, itu kita udah jelasin. Nah, ini sebagian kecil yang gue bahas. Jadi, kalau teman-teman mau lihat detailnya, itu bisa lihat langsung di konten kita yang sebelum-sebelumnya tentang aksesoris dan bahan ya. Jadi, biar teman-teman bisa lebih lihat lagi detailnya. Nah, dari segi bahan, itu juga teman-teman harus tahu. Nah, harga yang di bawah pasaran, nih teman-teman biar kebuka nih pikirannya. Harga di bawah pasaran, tanyain dulu. Karena banyak juga yang sampein ke kita, ternyata harga di bawah pasaran itu ada tambahan ternyata. Misalkan mau pakai handle, mau engselnya merek Taco, soft close. Karena engsel itu banyak banget. Soft close, iya soft close, tapi mereknya banyak. Dan gue nggak mau nyebutin merek selain yang kita pakai ya. Merek di luar yang kita pakai gue nggak mau nyebutin. Banyak, tapi kualitasnya kayak gimana? Gue nggak tahu. Yang pasti kenapa di desain dapur standarnya kita adalah kita pakai aksesoris yang punya nama gitu. Nah, dari segi tadi balik lagi konsumen itu banyak yang nanyain, mas ternyata benar harga murah itu katanya aja, ternyata kita mau ini mau itu ada tambahannya. Nah, jadi biar teman-teman juga jangan sampai clickbait ya, artinya kepancing nih dengan kata-kata murah. Karena umumnya orang Indonesia nih, ya gua termasuk lah ya, kalau mencari apa-apa pasti dengan kata murah gitu. Karena dengan kata murah, orang secara psikologisnya akan terpengaruh. Wah murah nih, awalnya gitu. Tapi nggak tahu kan, kita butuh ini. Makanya kalau gua sih selalu saranin teman-teman, konsultasikan aja dulu dengan harga tersebut, dapatnya apa aja, bahannya apa, grade-nya grade apa. Jadi diperjelas di awal, jangan sampai nanti ada miskom. Nah, jadi biar nggak ada miskom melebar, teman-teman, wah ternyata ini bohong segala macam. Gue nggak judge itu bohong atau enggak ya, karena gue juga nggak ngelarang. Lu mau jual harga segini, mau harga di tengah, mau harga di bawah, ya sah-sah aja. Selama itu ada konsumennya, ya silakan aja. Karena pada intinya adalah konsumen punya hak untuk order di mana gitu, dengan harga berapa. Tapi kan ada tapinya nih ya. Tapinya adalah jangan sampai itu merugikan teman-teman juga, baik secara konsumen nih rugi, yang tadinya harapannya pengen udah beranggapan dengan harga murah itu ekspektasinya terlalu berlebih. Kalau gue bilang sih jangan deh, jangan terlalu berlebihan. Karena zamannya nenek gua nih, dari zaman bala, ada harga, ada rupa gitu. Dan itu nggak bohong, mau di semua industri semua sama. Ada barang, ada harga, ada rupa gitu. Makanya tadi gue bilang konsumen kalau dengan yang, maaf ya, dengan grade harga yang murah, yang terjangkau sama konsumen, jangan terlalu berekspektasi berlebih. Karena apa? Takutnya nanti setelah jadi, oh ternyata gini ya, ternyata gitu ya. Terus akhirnya kecewa, terus dan lain sebagainya. Karena kalau berekspektasi terlalu berlebihan dengan harga yang murah, menurut gua itu nggak masuk di logika gua gitu. Ini menurut gua ya, dan gua nggak disclaimer juga, gua nggak menjatuhkan siapapun di sini. Intinya gua mau di sini biar antara konsumen dan vendor-vendor UMKM khususnya custom furniture, kita tidak ada ketimpangan. Yang tadi gue bilang di awal, tidak ada ketimpangan sama sekali. Jadi biar sama-sama terbuka. Kenapa tadi gue bilang nggak usah berekspektasi berlebih?
Karena ada kasus gini di desain dapur nih ya, after sales. Nah, teman-teman juga perlu tahu after sales itu ada atau enggak. Jadi kenapa penting after sales? Gini teman-teman, atau biasa teman-teman tanya adalah garansi. Nah, kalau di desain dapur, garansinya itu seumur hidup. Betul. Garansi apa? Ya aksesoris kayak hidrolik, engsel, terus juga rel, terus kayak ada lampu gitu mati. Boleh tanyain sama konsumen kita ganti kok gitu. Cuman kita cuma pesan satu. Tunggu waktu kita kosong, kita pasti akan ganti gitu. Tapi sejauh ini aman-aman aja dan kita ganti tanpa ada biaya apapun. Mau yang udah 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang kemarin itu ada yang di atas 5 tahun, lampunya kita gantiin. Karena buat kita apa? After sales itu penting gitu. Di sisi gua ya, selaku gua owner gitu. Nah, ini teman-teman perlu tahu karena kasus yang tadi gue bilang, desain dapur pernah dihubungin sama beberapa konsumen, yaitu minta benerin lampu, minta benerin engsel, setelin engsel, gantiin hidrolik, ventilasi. Mau tahu nggak? Itu dia bukan bikin sama desain dapur, tapi kita bantu. Artinya ini yang mau kenapa gue angkat, lu boleh jual harga murah, sah saja. Ini buat vendor ya, lu menjual murah sah saja. Tapi kalau ada kenapa-napa, tolong direspon karena ini konsumen nyampein ke gua. Kenapa Bu sama vendor sebelumnya? Dihubungin susah, ditelepon susah. Jadi jualan tuh bukan soal tentang jualan aja teman-teman. Jualan juga kita mikirin ke depannya. Kalau teman-teman bilang, kalau kayak gitu nggak bakalan untung, rugi dong katanya. Tar dulu, kenapa tadi gue bilang after sales itu penting? Gini loh, kalau lu jualannya baik dari awal sampai nanti ada komplainan atau maintenance, lu bantu, gue jamin rezeki lu malah nambah. Dia akan nyampein tuh ke saudara-saudaranya, ke kerabat-kerabatnya, temennya yang di luar. Yang tadinya lu cuma punya relasi cuma satu, bisa jadi banyak. Mungkin kalau otak lu cuma otak pikiran lu sempit, sebatas itu lu pikirnya. Tapi kalau di kita mau memperluas gitu. Nah, makanya sampai detik ini pun kita masih ada konsumen, kita masih ada kerjaan gitu. Jadi jangan pernah beranggapan sempit ya teman-teman. Dan ini bener-bener disclaimer, gue nggak mau jatuhin siapapun gitu. Gue cuma meluruskan apa keresahan yang sampai dari konsumen ke gue, vendor teman-teman gue nih nanyain ke gue. Ini dan keresahan dari gue pribadi pun ya coba gue sampein di sini ya. Nah, jadi biar teman-teman nonton video ini, tonton detailnya, jangan dipotong-potong ya. Nanti gua rame di medsos rame gitu. Tadi sempat gua mention sedikit. Zamannya nenek kita ada harga, ada rupa gitu. Karena gini teman-teman, semua itu memang nggak bisa dibohongin. Kualitas itu akan menentukan nanti di hasilnya. Teman-teman yang mencoba dengan jualan murah atau gue nggak tahu cara ngitungnya kayak gimana, tapi itu ya sah-sah aja selagi itu ada konsumen dan kalian untung, silakan aja. Tapi gini, gue mau ngebuka di sisi konsumen nih ya. Kalian, karena yang gue amati sampai saat ini adalah konsumen ini maunya banyak banget. Mulai dari pengennya bentuk ini, bentuk itu, modelnya mau kayak begini, mau kayak begitu, gitu kan. Bisa nggak mas kayak di Pinterest gini, pengen kayak gini? Ya bisa-bisa aja. Yang penting kan harganya juga bisa ngikutin gitu. Nah, kalau di kita terlalu terbuka, ibu mau model kayak gini, tapi harganya beda ya bu, akan begini gitu. Atau misalkan nih kayak teman-teman di background gua nih, ada rotan, ada kisi-kisi. Ini harganya beda sama yang polosan, yang minimalis gitu. Jadi betul, ada harga, ada rupa gitu. Semua ada kualitasnya masing-masing. Jadi jangan terlalu berekspektasi berlebih kalau dengan teman-teman memesan dengan harga yang terjangkau. Mungkin ada juga, ada kok mas yang bagus, harganya terjangkau. Ya silakan aja gitu kan. Karena di dunia ini gak ada yang orang selalu beranggapan murah, bagus, murah, bagus, murah, bagus. Mungkin ya,
satu dari 10 mungkin 1-2 lah gitu. Jadi kasihan kalau lu utus sudah pada main banting-bantingan harga nih. Banting-bantingan harga biar lu punya banyak konsumen. Buat apaan? Capek, Bos. Kita kerja kan juga perlu yang dipikirin banyak. Kita punya tempat, sewa tempat, terus listrik, anak-anak produksi gitu kan. Terus juga beli bahan baku, bahan material, operasional, mobilitas gitu. Itu juga kan kita pikirin gitu. Jadi jangan semua beranggapan grade-nya masing-masing. Ada yang tadi gue bilang, ada atas, tengah, ada bawah. Kalau konsumen seneng ada budgetnya yang di bawah, ya udah main yang di bawah. Kalau punya yang wah gue pengen agak kualitasnya lebih bagus lagi di tengah-tengah, ya silakan. Atau gue pengen aksesorisnya lebih bagus lagi, ada yang ngetas. Tapi jangan udah mau pengennya di atas tapi harganya pengennya di bawah. Gila lu, Bro. Zaman sekarang lagi jangan ya, teman-teman, jangan ya. Kalau kata yang lagi rame tuh, jangan ya deh ya, jangan. Bukan apa? Lu pengen yang di atas, grade atas nih, tapi lu pengen harga di bawah. Kasian. Kasian nih si ininya gitu. Emang dia nggak dia mikirin banyak, mikirin ya bahannya gitu. Jadi kita ini jualan ya nggak bohong, pengen jualan ya real aja, apa adanya gitu. Nah, gua aus ngomong dulu bentar, gue minum dulu ya. Seruput kopinya. Jadi gini teman-teman, dari beberapa poin yang udah gue sampein, cuman solusi terbaiknya dari gua pribadi nih buat teman-teman, baik teman-teman konsumen atau teman-teman vendor custom furniture. Balik lagi ya, semua ada grade-nya, semua ada kelasnya. Kelas atas, tengah, dan bawah. Teman-teman konsumen pengen mau yang mana silakan. Jadi nggak usah ngebanding-bandingin. Gue pengen barangnya, produknya kualitas atas tapi harganya bawah, ya nggak bisa. Atau teman-teman vendor nih custom furniture, gue pengen grade-nya grade yang bawah tapi harganya pengen jual ke konsumen yang atas, ya nggak bisa juga. Jadi nah ketimpangan inilah yang gue harap teman-teman juga bisa kebuka pikirannya. Kita masing-masing punya kelas, nah tinggal pada mau main di mana. Mau main di mana aja silakan, sah-sah aja dan tidak saling untuk menjatuhkan. Karena resiko ditanggung masing-masing, baik secara konsumen maupun ke vendor gitu. Jadi tidak usah dirame-ramekan lagi. Nah, gue berharap ke depannya teman-teman pada ngebuka mata lebar-lebar. Jadi jangan bermain di lingkup wah karena harga, oh no, harga murah kita jadi yang ini habis gitu. Bro, tingkatin kualitas lu, tingkatin SDM lu, tingkatin produksian lu, sejauh mana lu bisa kontribusi sama lu jual barang dengan maksimal. Gue yakin kok lu juga punya konsumen yang loyal sama lu gitu. Karena masing-masing punya kelasnya gitu. Kalau di desain dapur kita punya konsumen loyal kita sendiri gitu. Dan gua secara pribadi menghargai itu konsumen, dan gue juga menghargai tim gua, baik tim desain, tim kreatif, apalagi tim produksi. Gue menghargai mereka gitu. Jangan sampai apa yang gue dapet gitu ya anak-anak gue juga dapet gitu. Jangan lu harga lu mahal tapi lu ke orang produksi bayarnya murah, itu kan ketimpangan juga ya. Atau balik lagi konsumen pengen yang barang bagus tapi harganya murah, terus vendornya akhirnya ngikutin, iya yang direlain apa? Orang produksi dibayar murah. Jangan ya gitu. Keringat orang mahal, jangan makan dari keringat orang. Artinya masing-masing kita saling menghargai. Jadi clear ya di sini. Gue ngebahas semuanya. Gue tidak menjatuhkan, tidak membanding-bandingkan, hanya sekedar
pendapat solusi terbaiknya secara pribadi dari gua buat teman-teman vendor dan konsumen biar tidak ada benturan lagi atau saling tuding satu sama lain. Jadi itu aja sih dari gua. Gua harap teman-teman bisa kebuka matanya lebar-lebar. Yuk kita saling majuin UMKM yang terbaik. Semoga di tahun-tahun ke depan kita jadi lebih baik lagi. Oke? Jaya Lestari, jaya jaya jaya. Salah ya, custom furnitur. Kalau untuk urusan furnitur, kalau teman-teman mau tanya juga sama desain dapur, boleh di di YouTube kita Desain Dapur ID atau di Instagram kita desain_dapur atau di TikTok kita juga desain_dapur. Dan ada juga nomor kita di deskripsi. Yang tertarik sama desain dapur, jangan lupa custom furnitur. Ingat, desain dapur.